Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mas Mbak Asisten Praktikum Metodologi Penelitian Geografi tahun 2024. Saya Rafid Arya Saputra dengan nomor NIM E100220120. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penyusunan proposal skripsi saya dengan judul Penentuan Jalur Evakuasi Terdekat untuk Korban Banjir di Kota Semarang menggunakan Network Analysis. Dan untuk daftar isi yang ada di PPT ini terdiri dari pendahuluan, rumusan masalah, tujuan, kajian pustaka dan hipotesis, metode penelitian, kerangka penelitian, diagram alir penelitian, dan daftar pustaka. Kemudian untuk pendahuluan atau latar belakang, menurut BNPB tahun 2012, banjir terjadi saat air meluap menggenangi wilayah rendah biasanya akibat curah hujan yang tinggi yang melampaui kapasitas tanah atau sungai. Kemudian dikutip lagi dari BNPB, di Indonesia banjir terus meningkat termasuk di Kota Semarang yang terdampak pertumbuhan penduduk dan perubahan lahan. Pada tahun 2021, banjir menjadi bencana paling dominan dengan 1.288 kejadian atau sekitar 42,1%. Semarang mengalami lonjakan banjir dari 18 kasus pada tahun 2019 menjadi 88 pada tahun 2021, terutama di wilayah Semarang Utara, Gayam Sari, Tugu, Semarang Barat, dan Kecamatan Genuk. Kajian risiko banjir ini diperlukan untuk mengatasi atau untuk mitigasi berbasis data, teknologi, sistem informasi geografis untuk memetakan area rawan dan merancang strategi evakuasi. Dengan teknologi SIG, informasi risiko banjir dapat digunakan untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan yang efektif dan penanggulangan bencana berbasis bukti. Kemudian untuk rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama itu bagaimana menentukan jalur evakuasi terdekat bagi korban banjir di Kota Semarang menggunakan network analisis. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, bagaimana hasil kerawanan banjir di Kota Semarang, dan rumusan masalah yang ketiga, bagaimana hasil penentuan jalur evakuasi terdekat jika Kota Semarang terjadi banjir. Kemudian untuk tujuan dari penelitian ini atau proposal ini, yang pertama untuk menentukan jalur evakuasi terdekat dan paling efisien bagi korban banjir di Kota Semarang dengan memanfaatkan metode network analysis. Kemudian untuk tujuan yang kedua, untuk mengembangkan model spasial untuk perencanaan jalur evakuasi yang dapat diterapkan di wilayah rawan banjir lainnya. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, untuk memetakan lokasi-lokasi pengungsian dan titik-titik evakuasi yang aman dan strategis untuk korban banjir. Untuk tujuan pustaka itu, yang pertama, kami mengambil dari penelitian dari judul analisis jalur evakuasi bencana banjir di Kota Manado dengan nama peneliti Giraldo Biki Sahepeti, Insinyur Hani Poli, MSc, dan Insinyur Suyono, MT, dengan tujuannya untuk mengidentifikasi jalur evakuasi yang aman bagi masyarakat di Kota Manado saat terjadi bencana banjir, dan menganalisis efisiensi rute evakuasi berdasarkan kondisi geografis, infrastruktur, dan lainnya. Kemudian untuk metodenya, metode yang dipakai yaitu metode jaringan analisis atau network analisis dengan menggunakan ArcGIS 10.3 dengan hasil akhir dari penelitian ini yaitu peta jalur evakuasi bencana banjir di Kota Manado. Kemudian kami mengambil dari judul lokasi evakuasi bencana banjir di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak berbasis sistem informasi geografis metode buffering dengan nama peneliti itu Furoida dan Muhammad Abdul Latif. Dan kami mengambil lagi dari judul penelitian mitigasi bencana banjir di Kota Semarang dengan nama peneliti Adriansah
Permana Hadi, dan Evi Widowati. Dengan hasil akhir, ini menunjukkan Kota Semarang dinilai kurang menerapkan pedoman Permendagri tahun 2006 nomor 33 karena Kota Semarang hanya berhasil menerapkan 52,6% atau indikator dari belum menerapkan 47,4% atau 9 indikator mitigasi bencana dari 19 indikator mitigasi bencana yang terdapat dalam Permendagri tersebut. Kemudian untuk hipotesis, pemanfaatan teknologi network analysis dalam sistem informasi geografis atau SIG dapat menghasilkan jalur evakuasi yang lebih efektif, aman, dan efisien bagi masyarakat Kota Semarang yang terdampak banjir. Faktor-faktor seperti jarak, waktu tempuh, kondisi jaringan jalan, dan tingkat kerawanan banjir dapat mempengaruhi optimalisasi jalur evakuasi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data dan algoritma Dijkstra, jalur evakuasi yang direkomendasikan mampu mengurangi risiko keterlambatan dan meningkatkan keselamatan selama proses evakuasi. Kombinasi analisis data spasial, informasi geografis, dan model jaringan jalan yang terintegrasi dapat diharapkan mengatasi kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kota Semarang seperti jalur yang terputus, kurangnya informasi jalur evakuasi, dan minimnya perencanaan berbasis teknologi dalam penanganan bencana banjir. Kemudian untuk metodologi penelitian ini, yang pertama, penelitian ini menggunakan survei dan analisis data sekunder. Survei ini mengumpulkan data lapangan tentang infrastruktur jalan, titik evakuasi, dan wilayah rawan banjir. Sedangkan data sekunder mencakup sejarah banjir di Kota Semarang sendiri, kemudian peta jalan, dan data demografi Kota Semarang. Dengan teknik purposive sampling, area rawan banjir di Semarang dipilih berdasarkan data kejadian sebelumnya. Analisis ini menggunakan sistem informasi geografis dengan memetakan atau untuk memetakan dan menghitung jalur evakuasi terdekat dengan mempertimbangkan panjang jalur, kondisi jalan, dan kecepatan evakuasi. Kemudian yang kedua, populasi yang diteliti mencakup berbagai elemen terkait jaringan jalan seperti kondisi dan keterhubungan jalan, lokasi fasilitas umum, pusat evakuasi, serta titik-titik rawan banjir yang memetakan rute evakuasi yang optimal. Analisis jaringan ini digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan jalur terbaik dalam merancang strategi evakuasi yang aman dan efektif bagi warga yang terdampak banjir. Selain itu, penelitian ini mungkin juga mempertimbangkan data jumlah penduduk yang tinggal di daerah rawan banjir untuk memperhitungkan kebutuhan rute evakuasi yang sesuai dengan karakteristik populasi lokal di Semarang. Kemudian, purposive sampling dipilih karena peneliti memerlukan data spesifik dari titik rawan banjir, jaringan jalan utama, fasilitas umum seperti pos evakuasi, serta daerah yang memiliki populasi yang padat yang mungkin sangat terpengaruh saat banjir. Pemilihan lokasi ini tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada kriteria relevansi lokasi tersebut terhadap kebutuhan evakuasi dan risiko banjir yang lebih tinggi. Dalam hal ini, peneliti dapat memilih area atau titik tertentu yang berada di wilayah-wilayah yang sering mengalami banjir atau dekat dengan sungai, serta infrastruktur jalan yang memungkinkan jaringan rute evakuasi. Kemudian untuk rangka penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah. Ketika Kota Semarang mengalami banjir, banyak korban yang tidak dapat segera menemukan jalur evakuasi yang optimal sehingga menghambat proses penyelamatan. Kemudian untuk variabelnya terdiri dari variabel bebas atau independen yang berisi data jaringan jalan, data lokasi pengungsian, data wilayah terdampak banjir. Kemudian terdapat variabel terikat atau dependen yang berisi jalur evakuasi terdekat yang dihasilkan melalui proses network analysis. Kemudian untuk teori, berdasarkan data BNPB, kejadian banjir di Kota Semarang mengalami peningkatan
16,3% pada tahun 2020. Metode network analysis dan model algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari rute terpendek berdasarkan kriteria optimalisasi tertentu. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling untuk memilih lokasi atau titik-titik tertentu di Kota Semarang yang strategis untuk pembuatan jalur evakuasi untuk korban banjir di Kota Semarang. Kemudian untuk hasil ini atau hasil dari analisis dari peta luas jaringan rumah sakit Kota Semarang menunjukkan lokasi rumah sakit tersebar di berbagai wilayah Kota Semarang. Namun, konsentrasinya terlihat lebih tinggi di pusat kota. Warna hijau menunjukkan jangkauan yang luas, dan untuk warna kuning untuk jangkauan yang sedang, serta warna merah untuk jangkauan yang sempit. Untuk diagram alir penelitian ini dimulai dari pengumpulan data menggunakan data primer, kemudian memetakan jaringan jalan dan fasilitas kesehatan Vaskes yang ada di Kota Semarang, kemudian pemodelan jaringan jalan, node dan edge, dan penerapan network analysis serta algoritma Dijkstra. Kemudian menghasilkan analisis jalur terpendek dan menghasilkan peta jalur evakuasi terdekat untuk korban banjir di Kota Semarang. Kemudian ini untuk daftar pustakanya. Baik, sekian dari saya, Asba Asisten Praktikum. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.